Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan amma ba'du. Hai everyone, apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Pak Hengki tentunya dalam mata pelajaran agama Islam di kelas 8 ya. Pada kesempatan kali ini Pak Hengki akan menjelaskan mengenai materi lanjutan yaitu sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Baik, anakku sekalian, berbicara masalah sholat sunnah, tentunya ini kita harus bisa membiasakan, ya, membiasakan ibadah sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah yang wajib tentunya sudah menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Harus dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Seperti sholat 5 waktu yang kita laksanakan setiap harinya. Begitu. Tetapi ternyata di samping sholat wajib 5 waktu, kita pun harus memperhatikan sholat sunnah. Ya, sebab sholat sunnah inilah yang menjadi penyempurna, ya, penyempurna ibadah sholat wajib kita sehari-hari. Begitu. Kemudian juga sholat sunnah ini memiliki keutamaan-keutamaan, pahala yang besar juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah sunnah sebagai ibadah tambahan, ya, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian teman-teman kelas 8 dalam pembelajaran kali ini dalam materi sholat sunnah berjamaah dan munfarid, tujuannya adalah yang pertama teman-teman harus paham, ya, harus paham mengenai makna sholat berjamaah dan munfarid, yaitu sholat sunnah. Begitu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus tahu, ya, macam-macam sholat sunnah berjamaah, macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid. Begitu. Nah, kemudian setelah itu teman-teman juga harus paham bagaimana tata cara pelaksanaan sholat sunnah yang berjamaah dan sholat sunnah yang munfarid. Baik, lebih jelasnya perhatikan yang satu ini. Ya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud sholat sunnah berjamaah? Teman-teman bisa lihat ya di gambar ini. Nah, sholat berjamaah, sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini tentunya dilaksanakan secara bersama-sama, ya, yang dipimpin oleh satu orang imam, ya, begitu. Nah, minimal sholat berjamaah ini, ya, 2 orang, ya, 2 orang minimal melaksanakan sholat sunnah berjamaah, begitu. Nah, tentunya melihat ini semua, teman-teman harus lebih memperhatikan bagaimana tata cara yang baik dalam melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Begitu. Nah, lalu Pak Hengki apa saja ya yang termasuk ke dalam macam-macam sholat sunnah yang berjamaah? Kita lihat. Ya, ini dia. Yang pertama adalah sholat tarawih. Ya, ini memang kalau kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tentunya sholat tarawih menjadi sholat sunnah andalan, ya, orang-orang muslim memaksimalkan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Terkait jumlah itu ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, itu silahkan dilaksanakan secara sebaik-baiknya, yang penting berjamaah. Secara munfarid sih bisa, cuman secara berjamaah itu paling diutamakan. Berjamaah di masjid, berjamaah di musola, silahkan seperti itu. Yang perempuan tentunya berjamaah di rumah, itu lebih utama. Baik, itu sholat tarawih. Kemudian untuk sholat tarawih itu sendiri pelaksanaannya sama saja dengan sholat fardu seperti biasa, cuma memang jumlah rakaatnya yang berbeda. Niatnya pun berbeda seperti itu. Tapi dalam pelaksanaannya takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, sama bacaannya seperti sholat wajib biasa. Yang kedua adalah sholat witir. Sholat witir ini jumlahnya ganjil teman-teman sekalian. Dilaksanakan pada malam hari juga setelah isya.
Silahkan, biasanya kalau bulan Ramadan itu sholat tarawih dulu ya, 20 rakaat atau 8 rakaat, lalu dilanjut dengan witirnya. Ada yang melaksanakan 3 rakaat ataupun ada yang 11 rakaat bahkan seperti itu. Ya, dalam pelaksanaannya salat witir bisa 3 rakaat dengan dilaksanakan 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian terakhir satu rakaat, ya. Atau yang 11 rakaat 10 dulu, 2 salam, lalu terakhir 1 rakaat 1 salam. Seperti itu. Silakan ya. Inilah ibadah sunnah witir bisa dilaksanakan secara berjamaah juga. Itu lebih diutamakan. Yang ketiga adalah sholat sunnah idain. Ya, idain itu apa Pak Hengki? Sholat sunnah yang sering kita laksanakan setiap tahunnya. Ya, pada tanggal 1 Syawal itu sholat sunnah berjamaah namanya sholat sunnah Idul Fitri. Ya, kemudian sholat sunnah pada tanggal 10 Zulhijjah yaitu sholat sunnah Idul Adha. Ya, begitu. Nah, ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali berjumlah 2 rakaat saja. Bacanya pun sama, begitu ya. Bacanya sama, cuman yang membedakan takbirnya. Nah, ini harus paham teman-teman. Jadi sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha jangan lupa takbir yang pertama itu 7 kali takbir rakaat pertama, yang kedua 5 kali takbir. Di luar takbir yang pertama ya, jumlah seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian juga setelah sholat sunnah ini lalu dilanjut dengan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Itu bedanya. Itu teman-teman sekalian ya. Nah, biasanya itu kadang-kadang kalau misalnya sholat sunnah ini karena memang setahun sekali, kadang-kadang lupa takbirnya. Ya, ada yang takbir cuma sekali gitu kan ya, karena mungkin cuma setahun sekali itu dilaksanakannya. Ada imam yang lupa seperti juga ada ya. Nah, kita jangan sampai lupa ya, harus paham. Yang selanjutnya adalah ada sholat khusufain. Nah, ini memang sholat sunnah yang dilaksanakan ketika munculnya 2 gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Memang dalam pelaksanaannya ini cukup berbeda dengan yang lain ya. Nanti deh Pak Hengki akan suguhkan sebuah video bagaimana tata cara pelaksanaan sholat sunnah khusufain ya, yang dilaksanakan secara berjamaah, tetapi memang ada perbedaan dengan sholat yang lainnya. Kemudian sholat istisqa. Nah, ini kalau di musim kemarau jelas ya, ini kita sering dengar ya, ada namanya sholat istisqa, sholat minta hujan. Itu pun dilaksanakan secara berjamaah juga. Begitu teman-teman sekalian. Baik. Kemudian sholat sunnah munfarid. Jelas ya, kalau bicara masalah munfarid, tentunya ini sholat sunnah yang dilaksanakan ya secara perorangan, sendirian, begitu ya, tanpa makmum ya. Nah, ini juga sholat sunnah. Ada beberapa sholat sunnah yang memang dianjurkan, diutamakan harus sholat sendirian atau perorangan. Baik, kemudian ya, sorry. Ya, ini dia. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Apa itu rawatib? Adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, ya, baik sebelum maupun sesudah sholat fardu. Sholat yang 5 waktu itu ya. Atau istilahnya kita sering dengar sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, ya seperti itu. Nah, terkadang kita sering mengabaikan, sering melupakan sholat sunnah rawatib ini. Padahal penting loh, ya. Kenapa penting Pak Hengki? Karena memang ternyata sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah sebagai penyempurna ibadah wajib kita kalau ada kekurangan. Begitu. Makanya teman-teman diusahakan jangan sampai dilewatkan ya. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Misalnya sholat sunnah qobliyah ba'diyah zuhur, ya, sholat sunnah qobliyah asar, sholat sunnah ba'diyah maghrib, sholat sunnah qobliyah subuh. Itu penting ya. Bahkan di antara sholat sunnah rawatib ini ada yang hukumnya sunnah muakkadah. Jadi ini sunnah yang betul-betul dianjurkan
Seperti misalnya salat sunnah qobliyah subuh. Ini jangan pernah teman-teman tinggalkan. Begitu ya. Walaupun katakanlah sudah jam 5 lebih ya, atau dari azan agak cukup lama lah. Kalau bisa, kalau masih ada waktu yang agak panjang sedikit lah gitu, itu usahakan tetap melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Itu penting, sunnah mu'akkadah. Ya, begitu. Sekali lagi, paling kita tekankan, walaupun sunnah ini hukumnya, jangan sekali-kali mengabaikan, menyepelekan sholat sunnah rawatib. Ya, qobliyah, ba'diyah. Begitu teman-teman sekalian. Yang kedua adalah tahajud. Wah, ini tahajud ini tentunya memiliki keutamaan yang sangat dahsyat. Ya. Misalnya dalam ini ya, dalam Quran surah Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allahu akbar, subhanallah. Masya Allah. Ini tentunya salat tahajud ini memberikan keutamaan yang luar biasa, sehingga bagi mereka yang melaksanakannya itu akan mendapatkan ya posisi atau derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Ya, memang kenyataannya salat sunat tahajud ini sulit ya, karena dilaksanakan tengah malam, sepertiga malam. Ini pun membuat kita agak tatih-tatih gitu ya melaksanakannya, karena waktunya pun tengah malam, lagi ngantuk-ngantuknya, enak tidur gitu ya, tiba-tiba kita harus bangun. Nah, itu memang, tapi makanya sekali lagi keutamanya pun sangat dahsyat, luar biasa, istimewa. Tahajud ini luar biasa ya teman-teman. Sama pelaksananya pun sama seperti sesuatu yang lain juga, cuma masalah niat saja. Dan jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat, maksimal ada yang mengatakan 12 rakaat ataupun tak terbatas, begitu. Kemudian istikharah, ini salat sunnah di mana kita memohon petunjuk yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatnya yang berbeda, sama gerakan bacanya pun sama seperti sesuatu yang lainnya. Jadi intinya istikharah, salat meminta petunjuk ya antara dua pilihan misalnya begitu, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat sunat tahiyatul masjid. Ini kita teman-teman sebelum ketika masuk masjid jangan dulu duduk, disunahkan salat ini dulu. Ya, tahiyatul masjid. Silahkan ya, sebelum duduk ke masjid laksanakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian salat sunat duha. Ya, duha dilaksanakan ketika matahari mulai naik. Nah, silakan ya, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Silakan laksanakan 2 rakaat ya, begitu. Ini tentunya faidahnya, keutamanya sangat luar biasa. Bagaimana kita akan dimudahkan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Kemudian salat hajat, ya kita punya keinginan yang banyak, punya sesuatu hal yang khusus kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah di salat hajat. Kemudian awabin. Salat sunat awabin kadang-kadang ini belum pada tahu ya. Salat sunat awabin itu dilaksanakan setelah salat sunnah ba'diyah maghrib, boleh. Ya, ini jumlahnya ada katakanlah bisa 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ini silakan nanti kalau sudah salat maghrib, kemudian ba'diyah maghrib, lanjut salat sunnah awabin, salat sunnahnya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian banyak hikmah tentunya dari pelaksanaan salat sunnah ini. Yang pertama tentunya bagaimana dengan salat sunnah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Yang kedua adalah meningkatkan ketakwaan kita, jelas mensyukuri nikmat Allah, mendapatkan pahala yang luar biasa si Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hal yang wajib udah biasa, itu jelas ya, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi salat sunnah ini pilihan. Ya, karena pilihan, maka hanya orang-orang terpilih lah yang mampu melaksanakan salat sunnah. Yang lainnya kadang-kadang malas, nggak mau karena mentang-mentang sunnah. Padahal ini Masya Allah ya, efeknya bagi kehidupan luar biasa dan pahalanya pun sangat istimewa. Jangan abaikan salat sunnah, baik berjamaah maupun munfarid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.